Ani begitu orang anu jalan nani foto ini sorry itu, nani sorry mi. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat adalah Bapak Ketua Kelompok Tani Kalimbuara. Dalam hal adalah ketuanya adalah Muhammad Tahir. Selaku penyuluh pertanian, kita ini akan untuk membuat pestisida nabati, ya, selaku penyuluh pertanian mulai Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, di mana di wilayah ini cukup tersedia bahan bakunya yang kita akan membuat pestisida nabati. Jadi bahan bakunya ini yang pertama adalah ini, kalau di sini kita paikin tuh tambah tapi tambah pahit. Tapi kalau di bahasa Indonesia ini adalah ini namanya tambah apa itu namanya? Oh, sama. Nah, ini daun pepaya. Daun Ini, kelip ya. Daun pepaya ini tujuannya ini adalah pada saat nanti kita sudah buat pestisida nabati ini, inilah menjadi sebagai pengendalian hama wereng coklat atau walang sangi pada tanaman padi. Jadi kalau kita campur dengan umi gadung, maka bisa menjadi sebagai pengendalian hama pada tanaman perkebunan, ya, tanaman coklat artinya kakao. Nah, bisa juga di tanaman padi. Ini pada saat padi sebelum mengeluarkan malai, bisa kita semprotkan supaya itu tadi hama seperti serangga untuk mau bertelur di daun padi, maka dia tidak bisa menetas karena mandul. Jadi bisa memandulkan hama, ya, yang menyerang tanaman. Jadi ini daun sirsa. Jadi maaf ya, ini yang bahannya ini semua bukan pembunuh hama, tapi menghindari supaya hama tidak datang karena ada baunya yang tidak disenangi oleh hama. Jadi ini kan serikaya berbau. Namanya ada juga rumput busuk. Nakua di basang konjo nakun di mai, nakua rumput buru. Ini bisa menjadi obat pada manusia, bisa juga menghindari hama untuk kepada tanaman. Kalau kita demam, nah ini dibakarkan paku, kasih merah di api, baru dikasih masuk di bawah sini, di apa itu? Dia sapi naik di sini, baru diumumin, turun sogok nu, tapi jaga ikut nih, tengkal nggak? Itu. Nah ini, dah, kuku buru, dengan bercampur dengan daun sirsa, baru. Kalau manusia yang jadi sebelum kita kena bilang demanga ini, tidak pergi di sawah, kenapa? Panas dingin nggak? Apa mau dipakai? Pestisida nabati pak. Apa itu pestisida nabati? Dari campuran dari daun buru, rukuk buru, campur daun sirsak. Tapi ini saya panas. Begini, ambil kau lagi yang muda, baru kita bakarkan paku, baru kita dia sapi dulu, baru pergi ke kebun. Kan kita sudah sombu maki semprotkan ini yang sudah dibuat pestisida nabati. Jadi menjadi obat pada manusia, menjadi juga pengalian hama pada tanaman padi. Gimana bos? Oke, mengerti. Nah, ini namanya jahe. Ini jahenya orang Kajang, bukan jahenya orang yang ditanam di pinggir kota. Kalau jahenya orang Kajang, coba kita lihat. Kalau jahenya orang pinggir kota, ada batu-batu di sekitarnya, maka tidak bisa berurat seperti ini. Kalau di sini di Kajang kan subur tanahnya, maka ini juga uratnya bagus. Inilah yang kita bisa tanam. Ini jahe berbau. Ini jahe ada aromanya yang tidak senang oleh hama, maka bisa dicampurkan semua. Semua pada sifatnya, baik dari umbi yang berbau, ini yang daun yang berbau, bisa dijadikan sebagai pestisida nabati untuk pengalian hama dan penyakit pada tanaman. Jadi ini daun sirsak dengan ini, apabila ada tanaman terong yang muncul atau tanaman pepaya
muncul ada kutu-kutu putih, disemprotkan ini, ya, disemprotkan supaya tadi itu yang mengakibatkan itu putih-putih daunnya atau buahnya itu pokoknya maka bisa terhindar dari setelah toh. Nah, ini. Nah, ada kunyit ini sebagai perekat, di samping juga kunyit ini sebagai perekat pada saat sudah kita campurkan seperti itu. Setelah kita semua campurkan ini baru kita tumbuh seperti tadi itu tumbuh di situ. Tumbuh makin. Nah, ini ibu ini tukang numbuh dari dulu sampai sekarang. Dicampur semua ini ditunggu menjadi nanti, dan ini direndam selama 21 hari baru kita gunakan. Ya. Jadi kalau kita mau mengolah tanah untuk tanaman padi, untuk mau digunakan nanti di padi, pada saat pengolahan tanah mau bikin seperti ini. Jadi paski padi sudah mau digunakan itu artinya muncullah hama, maka itulah digunakan. Tapi kalau mau yang khusus tanaman kakao, inilah yang digunakan namanya umbi gadu. Direndam 2 hari setelah kita sudah parut, direndam dengan 5 kilo, ya, atau 2,5 kilo beratnya ini, baru kita parut atau kita tumbuk halus, baru kita rendam di dalam cergen 2 hari, bisa digunakan dengan air 4 liter. Mana kurangnya itu bos? Anda deh. Kalau untuk tersendiri untuk tanaman kakao. Tapi kalau semua tanaman yang mau digunakan, kita rendam bersama semua ini selama 21 hari. Hama dan penyakit harus semua di dalam di sini untuk digunakan ini. Dan jangan lagi bilang, entah lama tenjoke hamanya. Murah lama, tadi mau membunuh hama, menghindari supaya hama tidak datang. Toh, pahangin jo. Dika batu aku ni mana kau tanya penyuluh ngajar ah. Entah mati, ku sompor di mata, entah mati, ku sompor pajar, entah mati. Sige nak kelipu. Itu apa cara? Jadi injo. Jadi begini. Jadi bukan saya melarang menggunakan pestisida, insektisida, zat kimia. Saya tidak melarang. Tetapi cukup kita menghindari kita supaya kita tidak keracunan. Itu yang saya harapkan. Kapan kita menggunakan zat kimia, nah salah gunakan, sudah kita menggunakan baru merokok, enak merokok pada saat itu. Segini jangan dulu, karena hengon racun. Nah ini tidak, hama tidak datang segitu punya tanaman, tidak datang tanaman, kita juga selamat. Inilah yang kita mau harapkan kepada petani supaya sehat, dong. Main ni sampai Mataraya, main ini kato paria, main ni sangki, murah liputoro dong. Sengin racun malah di tengah kambungna. Injo. Nah, itulah. Jadi ini semua ada berapa bahan. Pertama, daun sirsak, daun pepaya, daun buruk, umbi gadu, jahe, ini umbi gadu, sikap apa namanya? Jahe, alaya, terus ditambah lagi anak kunyit. Jadi semua ini akan dicampur semua. Ada 7 macam dengan tambara pahit. Jadi ini yang kelompok taninya namanya tambara. Tapi hatinya tidak pahit ya. Hanya ini tambara pahit. Ini. Ya. Tekalikan belum kaluna. Ya. Inilah semua. Nah ini Pak Sekretaris. Yang kita sini kita. Jadi ini sekretarisnya ini kelompok perlu diperkenalkan. Jadi jangan salah paham. Wah, ini kalau sok protes mentala mati. Yang ini mentala mati betul. Ini tanya ini pembunuh hama. Penangkis. Pengendalian secara tidak, artinya ini tidak membunuh tapi menghindari supaya hama tidak datang. Ini digunakan. Jadi pada sifatnya penggunaan ini tidak ada di atas jam 9. Harus jam 6 sampai jam 8 penggunaannya. Kalau sore jam 5 sampai jam 6 terserah mau ke sana sampai tabak kesesak. Yang penting itu hama akan masih ada di rumahnya pada pagi hari. Setelah lewat dari jam 9 dia sudah terbang. Dia sudah meletakkan telur. Jadi kapan telurnya kena dengan umbi tadi itu ekstra ini umbi gadu, maka dia tidak bisa menetas. Jadi kalau induknya didapat maka dia mandul. Ya,
bisa menghadirkan. Nakon pakai kecapian, kecapian ngandre nama durtoro. Nak coba totoan jo. Puna tahu ngandre bahaya toro, mingkana kumgai si kapaya. Kemarin pilih lain. Ya main pilih kalame ya. Ngurah jo penamang niya me si kapaya hurut to. Itu baru pasampro. Jadi ya seperti itulah modelnya Pak Suwardi. Ini sudah saya sampaikan. Jadi nanti kita ini ya. Itu sudah kenal toh? Bahannya sudah kita tahu yang mau digunakan untuk pengeliak hama. Ya. Jadi saya bilang ada namanya penyakit. Jadi itulah penyakit yang muncul. Ada namanya belas, ada namanya apa pun tahu garing kalupu, apa ngasihnya mai kalaknya apa. Tergantung dari kita. Kalau terlalu tinggi pengguna urea itu maka parean jauh Anda pernah sulu. Nah, kalau terlalu ini ke belas. Hati-hati ki. Jadi harus memang kembali kita ke alami. Jadi coba mito, kita kan pelihara kecapi. Jangan bikin jari. Anan rumah kikunjon jo petakan itu. Oh ini peta ini saya kasih, saya berikan pada sebelum diolah ini tanah sawah dikasih tai sapi atau kotoran sapi. Ya lainnya jangan nih. Praktekkan itu. Dia bilang, nggak ada cok mo. Setelah nanti tahun kemudian baru beraksi. Semprot mi dengan bersama dengan yang empat. 1 tahun kemudian baru beraksi. Kau kesenjo. Nah, kau sepenyuluh nu letok janjo kenun nu pada ji. Pada memang ini tahu nggak, tapi tahun depan beda. Perkembangannya tanaman yang sudah diberikan karena sudah bersatu. Kang Injo, talak kulit itu bersatu pun tali sisek ki. Ika pernah sisek maki, siapa mi? Betul pernah cebek ki, ini pernah cebek ki. Bayi ada buruk nu hatang itu. Ika pernah si cebek ki si pinah mi kenang. Apa caranya pak jari mi kenang? Pokoknya itu caranya kasih puji nih. Iya. Ih, pardo Injo, ni kuat tanahnya. Kang Injo pernah sisek, kau sakimi ako. Nakilabatun nih. Usaur kok, usaur memang mami karena ngucuk-ngucuk sampai. Tira sa ko nina tapi na puna buatamak kamu ko pasti lama mako. Kan ini sumpahnya organika bisa. Terus loh, merubah itu tadi struktur tanah. Seperti itu. Nah ini dia bilang, raung kaju ji, memang raung kaju. Beru pintu ni kore sakimia. Ini namanya herbal. Nah, toh herbal. Ini Rasul Kajaya punah naik tekanan, puna tahu. Jadi pun na petani naik tekanan na ini ngorolo ini na palu nampak lampa apa sompor di talaman na. Ini pun hambak ki. Yang ini umum tama. Rangan butoa. Nampak ni pujon lipa, nampak ni atur sokok naman tun sulu andre. Ini pun na seko. Amore ko. Ini. Punna khusus. Mika pun percampur si kapa mate ko. Ambil berua. Mika pun na kakaren na genre ya. Ini sekapen yang mi pun ni kanre. Ada kalau langsung di kanre atau bahasa Kalau dia. boleh utang itu, begitu kan? Cocok. Pun sendiri. Mika pun dicampur semua ini menjadi racun. Iya. Mika pun tersendiri menjadi obat pada manusia. Mika pun dicampur nasi menjadi racun pada manusia. Muntah-muntah apa masih dong? Enakin dia. Dari kolar kita campur-campuri penelanian. Kunyi, jangan coba-coba makan kunyi. Setelah sudah makan kunyi, minum kopi. Alhamdulillah. Jadi seperti itu yang kami ajarkan. Ini adalah kursus tani di kelompok tani Balambina Kalimbuara sebagai ini kelompok tani Kalimbuara ini kursus tani pada bulan apa ini sekarang dengan menggunakan dengan ada beberapa macam. Pertama umi gadung, jahe, daun sirsak, ekstrak sirsak, daun pepaya dan kunyi dan tambar pahit. Ya, tambar pahit namanya. Itulah barangkali yang kami sampaikan. Semoga pada hari ini ada berkahnya dengan apa yang kita lakukan. Semoga dari kelompok Tani Kalimbuara. Saya atas nama Mustaring, penyuluh pertanian di wilayah desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bukumba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.